kalau baringan kayak gitu. Masalahnya apa? Hidungnya nanti lubangnya kelihatan gede gitu. Iya. Poinnya kan pembicaraan kan. Poinnya kan pembicaraan. Ya, gimana Bang? Kita berdiskusi, ya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Ya, tergantung apa yang nanti saya bicarakan lah ya. Sesuai judul aja lah ya. Iblis pahlawan penyaliban. Iya. Jadi abang ini berpikir dari sisi positif atau negatif ini? Kalaunya namanya yang membantu penyaliban, menurut Anda itu Bang, ya ini menurut Anda itu negatif atau positif? Bukan menurut saya yang bertanya, bukan abang yang bilang saya. Saya kalau berdasarkan pikiran abang. Kalau bertanya kepada saya, iblis pahlawan penyaliban, ya apakah ini positif atau negatif? Ya, kalau bagi saya jelas negatif, kalau kepercayaan saya gitu. Terus? Oh iya, negatif. Berarti dari negatif lah ya? Iya, negatif. Oke. Kira-kira dalilnya apa? Dalilnya apa bahwa ini iblis ini menjadi pahlawan? Dalilnya apa? Yohanes 13 nomor 2. Bisa Anda temukan di sebagian perilaku Yesus dan ayat-ayat Alkitab bahwa mengarah kepada hal negatif. Baik. Jadi berkaitan tentang judul ini Bang ya, yang saya maksud negatif itu dari sisi saya Islam gitu. Karena Islam menolak penyaliban, kan kayak gitu. Jelas penyaliban itu negatif bagi kami. Nah, kalau untuk masalah iblis pahlawan penyaliban, apakah penyaliban ini positif? Jelas positif bagi kekristenan, karena kan di situ ajang penebusan dosa, kan gitu. Oke. Nah, jadi saya ambil ya Bang ya judul ini dari Yohanes 13 nomor 2. Coba Anda baca. Oke, saya kan ini beda dengan abang ya, mungkin nggak hafal ya, saya nggak hafal ya. Oke, saya lihat dulu ya. Silakan dilihat dulu ya. Isinya apa itu? Hah? Isinya, makanya dibaca dulu kita Babang. Oke, Yohanes berapa? 13 nomor 2. Oke, saya baca ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, di situ Bang, iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Iya. Sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus, betul? Iya, betul sekali. Nah, makanya terjadi penyalipan. Saya agak heran juga dengan iblis ini, kok tumben-tumbenan dia baik hati gitu. Kenapa saya bilang tumben-tumbenan iblis itu baik hati? Kok dia merencanakan penebusan dosa untuk kalian gitu? Gimana iblis bilang menebuskan dosa? Ya kan iblis merencanakan sesuatu, kan gitu. Dari hal apa? Menebuskan dosa, hal positif atau negatif? Lah, kalaunya menebus dosa itu kan positif bagi Kristen kan? Saya mau tanya dulu, abang. Saya mau tanya sama abang. Iblis ini negatif atau positif? Oh, kalau iblis jelas negatif. Ya iyalah, nggak ada negatif. Jangan dong. Nah, jadi gini Bang ya. Kalaunya tanpa bisikan iblis, nggak mungkin Yudas mengkhianati Yesus, betul nggak? Iya, makanya saya tanya, iblis itu negatif atau positif? Iblis negatif pasti. Nah, satu ya, sudah kalah kamu di situ kan? Satu kedua. Enggak, betul ya? Bukan masalah kalah, masalah betul itu Bang malah jadinya. Iblis itu negatif, gitu. Karena abang itu ada di sisi negatif. Jadi kalau pendengar ini mendengar selalu positif, sekalipun penjelasan kita entah gimana, selalu pendengar audiens itu mendengar dan ingin tahu mana yang positif. Satu, dua. Iya, satu, ya. Dengar dulu. Baik, terus. Nah, lihat ya, saya baca ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati. Betul. Abang ini kan berpikir dan mengangkat posisi negatifnya, Bang. Terus?
sekarang saya mau tanya. Nanya lagi. Abang kan mencoba mengangkat audiens supaya percaya hal negatif kan. Terus? Makanya judulnya Iblis Pahlawan Penyaliban. Jadi positif kan Tapi pahlawan tuh. Oh, Makanya lihat judul dong dari tadi. Iblis itu pahlawan, saya tulis iblis pahlawan, bukan masalah negatifnya, bukan. Iya, nggak lihat judul rupanya dari tadi, teman-teman. Bang Yusuf, Pei. Biar abang mau bilang kamu itu mau bilang argumennya positif negatif, tapi ucapan mulut saya ini orang akan mencari yang positif. Kalau kamu mengangkat negatif, nggak apa-apa, biar kalah saya debat. Tapi kamu mengangkat negatifnya. Makanya saya angkat ini. Mengkhianati dia. Mengkhianati itu apa? Itu negatif atau positif? Negatif juga. Wah iya dong. Ya iya, jelas. Kamu masukkan di dalam negatifnya kan? Ya, di situ kan yang dilakukan iblis negatif. Yudas mengkhianati itu negatif. Tapi kenapa tiba-tiba saya tulis jadi pahlawan dia? Makanya saya Makanya artinya gini bang, ya seharusnya abang mempertanyakan sama saya, kok tiba-tiba yang negatif ini kau tulis jadi pahlawan, seharusnya itu yang kau tanyakan. Saya mau tanya, emangnya ada yang dari negatif pahlawan? Ada, contohnya iblis tuh, ada tuh. Ya. Yang dari negatif jadi pahlawan iblis tuh. Satu-satunya yang negatif jadi pahlawan adalah iblis. Karena apa, Bang? Gini. Namanya langkah negatif. Satu saja itu negatif seterusnya, Bang. Baik. Jadi gini, Bang ya. Kenapa saya tulis di bentar, saya jelaskan dulu. Jadi di sini saya tulis kenapa iblis itu jadi pahlawan, padahal kan kata abang dia dari negatif toh, kan gitu. Saya iakan juga bahwa iblis itu negatif, mengkhianati itu negatif. Lalu kenapa saya tulis iblis ini pahlawan? Karena ya bang ya, iblis itu mempunyai andil di dalam kekristenan dalam penyalipan agar menebus dosa, gitu. Sekarang begini, saya mau tanya Saya mau tanya, bisa nggak berapa persentase negatif itu dengan positif yang dilakukan oleh Yesus? Bisa nggak kamu pertanggungjawabkan? Oleh Yesus? Iya. Yang saya bicarakan iblis. Iblis dengan Yudas yang saya bicarakan. Kok larinya ke Yesus? Nggak nyambung, Bang. Saya nggak melihat Yesusnya mau 100 juta % positif, nggak ada urusan. Yang saya bicarakan itu tentang masalah iblis dan Yudas Iskariot di Yohanes 13 nomor 2. Dari sisi negatif Yudas dan iblis, mereka menjadi pahlawan bagi penyalipan karena mereka yang merencanakan gitu. Karena abang berpikir negatifnya lebih tinggi daripada positif, makanya saya mau angkat yang positifnya. Berapa persen positif yang abang pikirkan daripada negatif? Apa positifnya iblis? Saya mau tunjukkan positifnya dari segi yang lain, walaupun abang nggak terima. Contohnya bentar, gini ya. Bentar, saya tanya dulu kalau gitu. Apa positifnya iblis? Enggak, saya enggak bahas yang lain. Kalau kata Anda ada positifnya iblis itu apa positifnya? Nggak ada negatif, nggak ada positif dari iblis. Justru berarti nggak ada. Lalu ngapain kau mau tunjukkan yang positif sama saya? Udah tahu iblis itu negatif, nggak ada positif. Kayak gimana abang ini? Yang kita bahas itu iblis. Hari negatif, berarti nggak ada positif. Ngapain abang memposting yang namanya pahlawan penyaliban adalah positif? Nah makanya baru nanya dia teman-teman. Ya kenapa baru nanya gitu? Ya tell me rupanya. Baru aja dia nanya gitu. Udah tahu nggak ada positifnya, kenapa saya tulis pahlawan katanya? Baru aja nanya dia. Abang membahas negatifnya dong. Udah, saya jelaskan ya kenapa saya tulis pahlawan, oke? Setuju membahas negatifnya dong. Ya, bentar.
saya jelaskan kenapa saya tulis pahlawan, oke? Jawab dulu. Berarti setuju bahwa membahas negatifnya? Lah, kan nggak ada positifnya. Nggak ada positif dari iblis, Bang. Ya udah, nggak usah bahas positifnya. Jangan membahas yang nggak ada gitu. Jangan membahas yang nggak ada, jangan. Bahas yang ada aja, yang ada apa negatifnya, kan gitu. Bang, dengar dulu. Abang mengatakan negatif ini karena terlalu positif, sehingga abang nggak menemukan yang positif, makanya abang mengangkat negatif. Lah, makanya saya tanya sama Anda, ada nggak iblis itu positifnya? Justru saya yang bertanya itu, bukan abang. Lah, abang justru negatif. Kata Anda kan saya mengangkat dari negatif. Sekarang seperti itu ya, saya angkat negatif. Oke. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau kita bahas positif, ada nggak iblis itu positifnya? Bukan dari iblis sih kita bahas positif. Yang saya bahas itu iblis, makanya. Judulnya, bang baca judul dulu. Saya bukan bahas yang lain, bahas iblis dengan Yudas. Aduh. Abang, maaf ya. Bang, pendengar ini nggak bodoh. Tapi ya makanya pendengar itu bang nggak bodoh, mereka sudah tahu nggak bodoh, jangan berputar-putar gitu. Jangan berputar-putar, udah tahu kan iblis itu nggak ada positifnya. Kata Anda, ngapain Anda mau bahas positif? Justru karena negatif, apa yang kamu bahas? Hal apa? Nah, makanya seharusnya Anda nanya, kenapa yang negatif saya tulis jadi pahlawan, kan gitu. Ya sudah, kita kan udah bahas tadi. Kamu kan nggak bisa menjelaskan negatif itu sebabnya apa? Apa yang menjadi positif dan negatif? Nggak ada, yang ada negatif, Bang. Iya, negatif karena di situ iblis membisikkan rencana Yudas mengkhianati Yesus agar Yesus itu celaka. Negatif itu. Bang. Namanya abang mau yang dari negatif menjadi negatif. Negatif. Gini, kenapa saya tulis pahlawan padahal dia negatif, betul nggak? Enggak. Pertanyaan saya, memangnya abang ini mau dari posting abang ini negatif menjadi negatif? Enggak kan? Pasti ada yang positif kan, betul nggak? Lah, itu saya tulis iblis pahlawan. Nggak ngerti Anda? Sekarang saya mau tanya, pahlawan itu positif atau negatif? Ya kamu kan yang menuliskan itu ya. Saya tanya, makanya Anda bahasnya muter-muter berbelit-belit dari tadi. Gitu. Nah, sekarang saya tanya, itu iblis negatif atau positif? Nah, udah dibilang negatif. Ya sudah, kalau negatif, apa yang menjadi positif bagi orang? Ngapain kamu memposting yang negatif? Coba. Apa yang positif bagi orang? Saya nggak bahas orang, yang saya bahas iblis, paham? Yang saya bahas itu iblis, bukan orang. Kenapa sih saya bahas iblis? Apa positifnya bagi orang? Saya nggak bahas orang. Aneh kali, kenapa Anda malah ke orang gitu? Yang saya bahas iblis, bukan orang. Paham? Ini kan tujuan abang mau posting apa? Supaya orang nonton kan? Yang saya tuju adalah bertanya kepada kawan-kawan, kenapa bisa disebut pahlawan dalam penyalipan? Supaya Komel abang ini banyak follower. Nggak ada urusan dengan orang, nggak ada. Nggak nyambung dengan orang, saya nggak bahas orang, saya bahas judul. Jangan. Oke, saya bahas judul. Jangan kemana-mana. Yang saya tanya itu masalah iblis pahlawan penyalipan, betul? Ingat dulu. Bang, ingat dulu, jangan turunin saya ya. Kita ngobrol. Biar sampai pagi. Asal kamu jangan turunin saya. Ya. Boleh? Coba. Iya. Balik lagi di sini. Ini apa nih? Balik lagi sih, kalau kita bahas itu yang namanya negatif, itu berarti abang mau orang kenal selain abang bahwa saya nggak ada bahas orang. Udah dibilang saya nggak ada bahas orang, nggak ada. Yang saya bahas itu iblis, bukan orang. Nggak ada saya bahas orang, nggak ada. Oke. Sekali lagi saya tanya, apa yang menjadi positif dari negatifnya iblis?
Apanya yang menjadi positif bagi? Nggak ada iblis itu positifnya. Apa tujuannya abang menulis judul itu dan memposting di Nah, baru nanya dia, telat mikir gitu. Apa maksudnya judulnya katanya? Akan telat gitu mikirnya, teman-teman. Oke lah. Itu pikirannya abang. Oke lah, cobalah abang jelaskan lah. Makanya ya kalau Anda nanya judul, kita bahasnya judul ya kayak gitu. Udah tahu iblis itu negatif, membisikkan rencana untuk Yudas mengkhianati. Ya, kenapa tiba-tiba ditulis iblis itu pahlawan? Karena ya berkat jasa iblis yang negatif tadi, penyalipan dan penebusan dosa terjadi. Sekarang Anda terus nanya sekarang saya mau nanya dulu sama Anda ya. Setelah saya jawab, saya kan udah jawab Anda tadi. Saya mau tanya, penyalipan itu bagi Anda dan penebusan dosa itu negatif atau positif? Karena abang menjelaskan tadi yang barusan, berarti harus ada pertanyaan. Nggak bisa abang menyebutkan. Tadi kan Anda bertanya toh tentang judul, sudah saya jawab kan? Enggak. Karena nggak bisa hanya dijawab dengan karena abang menjelaskan begitu, harus ada pertanyaan selanjutnya. Baik, kita gantian nanya, nggak bisa Anda tanya terus menerus gitu. Kita gantian biar apa? Biar TikTok gitu, ya, nggak monoton. Oke. Saya udah jelaskan kenapa saya tulis pahlawan penyalipan, karena iblis berjasa dalam penyalipan tersebut dengan membisiki Yudas agar Yudas berkhianat, kan kayak gitu. Iya bang, oke. Ah. Bang, itu namanya makanya saya awalin tadi, yang namanya negatif dan positif. Nggak ada negatif menjadi sesuatu positif seakan menunjang yang positif, nggak ada itu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagi Anda penyalipan dan penebusan dosa itu positif atau negatif? Kembali lagi ke iblis pahlawan penyaliban. Ya, yang saya tanya penyalipannya dengan penebusan dosanya, tujuannya. Abang kan nggak mau menerima penjelasan saya tadi di luar. Saya tanya dulu, tujuannya kan agar terjadi penyalipan dan penebusan dosa. Penebusan dosa itu dan penyalipan itu menurut Kristen positif atau negatif gitu. Kenapa abang nggak memberikan jawaban dari pertanyaan saya tentang orang lain tadi? Karena apa? Saya nggak ada bahas orang. Yang saya bahas ya, ini yang saya bahas iblis, penyalipan, penebusan dosa. Nggak ada bahas orang. Aduh. Yang saya tanyakan kepada Anda ya, penyalipan dan penebusan dosa itu positif atau negatif? Abang tadi hanya berputar kepada iblis adalah pahlawan penyaliban. Jadi kalau abang bertanya di luar itu, berarti abang sudah lari dan tidak menerima pertanyaan saya tadi. Iya, berarti iblis ini pahlawan gitu. Kita berputar kepada iblis bahwa pahlawan penyaliban. Makanya saya tanya, pertanyaan kamu adalah jawaban dari pertanyaan saya. Penyalipan itu positif atau negatif? Ya kak, nggak perlu saya jawab, kamu sudah tahu. Nggak perlu dijawab. Kalau nggak perlu dijawab, bang, saya nggak perlu jawab Anda kalau gitu. Ya, kalau kayak gitu aja juga sama kan, Anda nggak mau ditanya, nggak mau jawab, saya nggak akan jawab juga kalau gitu. Ada iblis pahlawan penyaliban, mana ada iblis jadi pahlawan? Nggak perlu saya jawab, nggak perlu. Udah selesai gitu aja. Gitu aja. Enggak perlu saya jawab juga kan gitu. Udah kalau kayak gitu bang ya, enggak terjalin diskusinya karena kata Anda enggak perlu dijawab, saya pun enggak perlu menjawab juga. Saya padahal kan Anda sudah nanya